Biasanya 100 kali 100 nih katanya. Jadi kemarin kita sesuaikan. Nah, yang paling penting itu di CNC itu ya, khususnya milling ya. Milling. Itu yang paling penting itu kalian harus bisa menyamakan antara setup yang diprogram ya, yang di software itu dengan yang kondisi realnya. Kalau yang diprogram itu kan kalian harus tentukan titik nolnya kan ya. Iya. Letaknya di mana biasanya? Di tengah, di pojok. Tengah kan? Tengah biasanya ya. Tengah. Sini X-nya kan sumbernya ini ya, Ya. di tengah. Y-nya juga di tengah, berarti di sini X-nya. Z-nya di permukaan benda kerja. Nah, ini harus sama. Karena sebenarnya posisi origin mesin itu 00 itu letaknya di sini. Kita harus pindah dulu dari sini ke sini. Nah, caranya ada, nanti sebenarnya dipelajari, teman nggak perlu kita pelajari untuk kalian. Nanti ada sini. Caranya seperti ini, kalian harus memindah posisi 00 yang di mesin itu ke posisi yang sekarang ini ya. Karena kan kita menaruh benda kerja kan tidak pasti di tempat satu yang sama ya, pasti ada di sana, ada di sana, tergantung kita nyetingnya di mana ya. Maka kita harus setup posisi 00-nya kita samakan dengan mesin. Nah, setelah itu baru setup cutting tool. Nah, kalau benda kerja tadi letaknya di sini. Work nih, ini X, Y, Z. Nah, nilai ini ya. Nilai ini, ya, nilai minus ini adalah nilai offset dari posisi yang seharusnya di home-nya mesin ke posisi yang kita pindah sekarang. Jadi angka di sana kita geser sejauh misalkan X-nya minus 144, jadi dia pindah ke sini X-nya. Y-nya pindah ke sini, X-nya pindah turun. Karena ini minus semua ya. Ya, paham ya? Nah, setelah itu baru setup toolsnya. Tools itu masuknya ke sini. Nah, ini. Tools itu kan panjangnya beda-beda kita masangnya ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Lah itu harus kita samakan panjangnya. Supaya ketika tool 1 yang panjang itu kita perintahkan menuju Z0 dengan T2 yang lebih pendek toolnya kita perintahkan juga menuju Z0, sama-sama posisinya di permukaan benda kerja. Kalau kita nggak ukur jarak beda panjangnya, nanti ya dia akan pasti kalau kita perintahkan ke Z0 dia akan beda. Satunya di sini, satunya di sini, kan bahaya itu kan. Makanya di sini ada nilai-nilai ini. Nah, nilai-nilainya ada nilai selisih beda panjangnya. Ya, jadi yang paling penting itu dari CNC itu di tulisan milling ya, setting work offset atau benda kerja sama setting tool offset atau beda panjang cutting toolsnya atau pahatnya. Nah, kalau sudah dua setup itu, maka kita langsung bisa panggil programnya. Nah, program yang kalian buat di software itu nanti diekspor ya, diekspor atau di generate ya, NC code-nya itu klik kanan. Kalau kalian kemarin belum sempat saya beritahu ya, caranya klik kanan di programnya ya, misalkan Pocket itu kan klik kanan terus ada generate NC itu. Beda sama generate biasa, Pak. Kan Generate biasa itu hanya generate simulasi toolpath-nya. Kalau generate NC code-nya itu berarti dia akan nanti menghasilkan program. Itu nggak usah diedit, langsung di OK gitu aja sudah bisa diambil. Dia formatnya biasanya nc.nc dan bisa dibuka menggunakan notepad. Nah, dari file itu nanti dipindah di sini. Nah, ini ada memori ya. Nah, ini nanti dipindah ke card reader atau bisa pakai flash disk di sini ya. Kalau ada flash disk, nah. Oh, nggak ada ini ya. Ada yang CNC baru tuh portnya itu sudah pakai USB. Bisa pakai USB juga. Karena ini Mas, ini keluaran lama ya, 2014 atau berapa. Nah, ini baru menggunakan ini memori FC ini ya. Jenisnya ya. Ini biasanya untuk kamera itu ya, DSLR. Nah, baru dipindah ke sini, kita masukkan di sini. Nah, baru kita panggil. Misalkan cara manggilnya WNC. Ini. Ini saya namai A, B, C sampai F ya, sesuai di sana tadi ada berapa tadi? 6 ya, 6 program. A ini untuk facing, kemudian B itu untuk yang pinggir tadi, kemudian C itu yang bentuk hurufnya, D itu yang bore-nya, kemudian E itu yang engrave-nya ya, F itu yang pojok-pojoknya untuk membentuk yang pojok yang nggak bisa kebentuk itu loh. Ya itu kita kali pakai engrave, tapi ya nanti nggak bisa sempurna juga. Nanti kita lihat aja hasilnya. Ya ada 5. Nah, kita panggil satu-satu ya. Caranya kita set DNC set seperti ini. Tandanya kalau sudah masuk ke sini berarti dia sudah keambil ya. Misalkan saya clear dulu ya. Nah, ini kan kosong. Nah, saya ambil program yang mana yang kita jalankan duluan. Misalkan yang A dulu. Ini saya urutkan ya sesuai dengan urutannya. A dulu berarti DNC set. Nah, seperti ini. Baru ini kita jalankan. Modenya di tab ya, kalau di
menjalankan lewat memori. Baru kita start. Nah, di sini ada bentar, nah, saya bisa melihat programnya. Nah, ini ya. Ini program yang dikeluarkan oleh post processor namanya ya. Jadi penerjemah dari program yang kalian buat ke NC Code itu namanya post processor. Biasanya setiap mesin itu punya post processor sendiri ya, tergantung dari counternya ya. Kalau kita punya itu Fanuc, ada yang Siemens ya, macam-macam ya. Ada yang apalagi gitu, nanti ada banyak sebenarnya kontrol itu. Jadi setiap bahasa kayak bahasanya gitu lah. Iya. Bahasa programnya itu beda-beda. Kalau ini kita pakai Fanuc. Nah, kodenya seperti ini ya. Nah, ini bisa kita jalankan. Contohnya ini G0 kan ya. Ya. Menuju X57 ke Y-47. Nah, posisi sekarang itu ini X57, Y-nya 109. Berarti masih belum sesuai ini kan ya. Nanti ini akan berubah sesuai ini. Nah, menuju koordinatnya. Nah, seperti ini. Ini menuju Z15, berarti dia turun. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini ada G1 sama G0 ya. Kalau G1 itu fitnya yang ada F-nya itu yang kalian isi F berapa itu feedingnya. Yang kalian hitung feedingnya itu. Nah, kalau ini G0 itu gerakan cepat ya, rapid move. Nah, ini gerakan makanan. Bentar, ini tadi belum saya turunkan. Pelan-pelan Pak. Ini nggak apa-apa ini, karena sudah dicek sekali benar, seterusnya pasti benar. Jadi nggak perlu takut. Biasanya kalau produk massal itu paling yang dicek hanya yang pertama toh, seterusnya itu tinggal Ikutin awal. tapi saya kulen ya. Jadi gini ya, kalau di machining itu kan prosesnya mekanik ya, pemotongannya ya. Ya, mekanik itu ada sentuhan antara karet itu dengan kalau yang di las kan enggak ya? Ya, Kan ada. dari Langsung percikan. plasma atau dari apa hasilnya itu ya. Arus listriknya kan, misalkan elektriknya di sini, bendanya kan nggak ditempelkan kan? Nah, beda. Kalau ini kan mekanik. Nah, kalau mekanik apa resikonya biasanya? Kalau ada sentuhan, pasti ada resiko bahan itu aus kan ya, atau patah itu. Nah, aus atau patah itu ada dua penyebab. Yang pertama itu